Shalom Aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membalas WA dari Pak Ustadz Karim Farhan di Madura. Pak Ustadz Karim Farhan itu nanya begini, ini mumpung sedang tema korban ya, jadi dia nanya, Pak Pendeta tolong jelaskan korban Ishak versus Ismail ya. Kalau Pak Ustadz kan nyebutnya Ishak ya. Jadi judulnya begitu saja, korban Ishak versus Ismail ya saudara-saudara ya. Ini realitas loh ya. Jadi kita ya tidak usah dengan berat hati untuk menerima kenyataan ini ya. Ini fakta realitas ya. Alkitab itu muncul duluan sekitar tahun abad pertama Masehi ya. Tetapi kalau perjanjian lama itu 2000 tahun sebelum Masehi ya. Ya, 2000 tahun sebelum Masehi sudah ada ini aturan atau cerita yang namanya korban ini ya. Baik. Korban Ishak atau Ismail ini ada di dalam kejadian pasal 17 saat Ismail lahir sampai kejadian 22 saat Ishak dipersembahkan itu, dikorbankan itu ya. Baik, kita akan membaca kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Pak Ustadz boleh juga belajar dari kejadian 17 yaitu sejak kejadian 17 dibaca saja. Kok Pak Ustadz suruh baca Alkitab? Pak Ustadz juga pinter baca Alkitab karena Alkitab itu bahasa Indonesia ya. Kejadian 22 ayat 2. Dengan jelas ya Tuhan menyuruh Abraham. Sekali lagi, yang disuruh itu Abraham, yang diuji imannya itu Abraham, bukan Abram. Ya, Ibrahim bukan Ibram ya. Disuruh mempersembahkan anakmu satu-satunya yang tunggal itu yaitu Ishak, jelas ditulis Ishak. Ya, tidak ada ditulis Ismail, tidak ada. Loh Pak, kalau ada yang meyakini Ismail ya dicek dulu. Mosok Allah yang sama, Allah kok pelin-pelan. Di Alkitab mengatakan Ishak, mosok di tempat lain mengatakan Ismail. Berarti apa? Berarti beda Allah. 100% beda Allah, ya toh? Yang nyuruh beda. Ya. Kalau Allah Alkitab yang disuruh dikorbankan Ishak ya. Ya, yang diuji imannya Ibrahim. Sedangkan Ismail bukan anak Ibrahim. Ismail itu anak Abram atau anak Ibram. Belum ganti nama jadi Ibrahim, belum disunat waktu itu. Ibrahimnya belum disunat, punya anak Ismail. Lalu setelah disunat ganti nama jadi Ibrahim, punya anak Ishak. Yang diuji Ibrahim ya, anaknya ya Ishak. Tidak mungkin Ibrahim kok punya anak Ismail. Gimana kalau Ismail Pak? Kan sudah dibilang berarti Allahnya beda, Ibrahimnya beda. Mungkin itu Ibrahim yang lain. Tapi kalau Ibrahim yang ada di Alkitab yang disuruh persembahkan Ishak, yang nyuruh siapa? Allah. Tidak mungkin Allah pelin-pelan. Di sini nyuruh Ishak, kok di sana nyuruh Ismail? Tidak mungkin, berarti beda Allah, beda Ibrahim. Di ayat 4 ya, pada hari ketiga melihat nanti kita di sana itu gitu ya. Di ayat 5, aku dan anak ini. Jadi Ibrahim menyebut anak ini. Anak artinya di bawah 12 tahun. Ishak waktu itu umurnya di bawah 12 tahun tapi sudah kuat manggul kayu bakar. Sedangkan selisih antara Ismail dengan Ishak
selisih umurnya 14 tahun. Jadi kalau Ishak kira-kira umur 12 tahun, Ismail sudah umur 26 tahun, tidak bisa disebut anak. Berarti Pak, ya berarti beda orang. Abrahamnya beda orang, ya. Ya itu Abraham yang lain, Ibrahim yang lain. Yang nyuruh Pak, Allahnya beda orang. Beda Allah, sorry, ya. Di ayat 6, Ishak kuat memikul kayu atau manggul kayu. Di ayat 11 sampai 12 tidak jadi disembelih. Ayat 13 ada domba, bukan kambing. Jadi waktu itu yang dikorbankan oleh Ibrahim adalah domba, bukan kambing. Realitas sekarang apa? Kambing, Pak. Berarti beda. Ya, Abrahamnya beda, Allahnya beda. Ya, yang dikorbankan beda. Dulu domba, kok sekarang kambing? Anda tahu bedanya domba dan kambing? Ya, domba itu yang punya jenggot, ya, terus itu ya suka berantem, gitu. Tukang kawin melulu tuh. Kalau kambing ya, kambing berjenggot, kupingnya ngampleh gitu ya, tanduknya apa, lebih panjang, punya jenggot. Tukang kawin, tukang berantem itu kambing. Beda dengan domba. Kalau domba itu penurut, kupingnya lebih banyak begini ya toh, tidak ngampleh, tidak ada jenggotnya juga ya. Itu domba yang asli. Kadang-kadang kawin silang Pak, dombanya mirip-mirip kambing. Ya udahlah. Ya, yang jelas waktu itu domba. Terus dipakai untuk korban bakaran, bukan kok untuk disembelih dibagi-bagi ke orang miskin. Enggak. Untuk korban bakaran itu perintah diuji Abraham yang asli, Ibrahim asli Alkitab itu, ya. Diulang Pak, yang diuji Ibrahim, yang disuruh disembelih anaknya namanya Ishak, yang akhirnya yang disembelih domba. Terus dipakai untuk korban bakaran, bukan untuk dibagi-bagi ke orang miskin. Ini realitas loh, ya, realitas. Nah, Pak lah, kalau ternyata yang itu ternyata bukan domba, terus dibagi-bagi orang miskin, ya berarti beda. Allahnya beda, Ibrahimnya beda. Domba berubah jadi kambing. Tadinya untuk korban bakaran, dibakar untuk dipersembahkan kepada Allah, sekarang jadi dibagi-bagi ke fakir miskin. Berarti beda. Ya Pak Ustadz Karim Farham, beda Pak, ya. Saya ingin mengatakan Allahnya beda. Allah yang nyuruh beda Pak. Kalau Allah di dalam Alkitab yang diuji itu Ibrahim, yang disuruh dipotong atau disembelih itu Ishak. Ya. Terus nanti gantinya domba. Domba ini untuk korban bakaran. Nah, kalau di tempat lain ada yang nyuruh katanya Allah juga, tetapi kok yang disuruh dikorbankan Ismail, berarti beda Allah. Terus kambing bukan domba, ya berarti beda Allah ya toh. Terus apalagi dibagi-bagi orang, berarti beda. Ini dua hal berbeda Pak, ya. Sekali lagi, jadi clear ya, Kejadian 17 ayat 16, Abram, belum Abraham, karena belum disunat, umur 86, punya anak Ismail. Kejadian 21 ayat 5, Abraham sudah disunat, umur 100 tahun. Jadi selisih Ismail dengan Ishak 14 tahun. Tidak mungkin ya toh, seorang, padahal 2 tahun itu Ismail udah diusir ya toh. Orang yang sudah dewasa mau-maunya diikat, mau diubah, nggak mungkin. Apalagi Ismail ini perangainya seperti keledai liar ya toh. Tidak mungkin. Jadi Alkitab sangat teliti mengatakan bahwa yang diuji imannya adalah Ibrahim atau Abraham. Anak yang minta sebagai bahan ujian untuk disembelih adalah Ishak gitu, karena jelas-jelas tertulis di Alkitab. Kemudian sebagai gantinya adalah domba. Terus domba ini akhirnya
dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tetapi mungkin di tempat lain katanya Allah juga nyuruhnya ke Ibrahim juga, tetapi yang jelas beda Ibrahim, beda Allah juga. Kemudian yang dikorbankan Ismail berarti beda orang ya toh. Ismail di Alkitab beda dengan Ismail di tempat yang cerita itu ya. Karena kalau Ismail yang dikorbankan, sedangkan Ismail mengembara di padang gurun ya. Kemudian domba diganti kambing, yang harusnya untuk kurban bakaran diganti dibagi-bagi fakir miskin. Ya Pak Ustadz, diimani sesuai dengan keyakinan Anda. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa itu beda bumi langit Pak. Ya, antara kurban Ishak dengan kurban Ismail. Betul-betul beda. Allahnya beda. Abrahamnya beda. Ishak dan Ismail beda. Ismail yang di Alkitab nggak tahu apa-apa. Tapi yang akan sembelih Ishak. Kemudian domba Pak, bukan kambing. Untuk kurban bakaran, bukan untuk dibagi-bagi. Nah silakan Bapak Ustadz imani sesuai dengan keimanan Anda masing-masing. Supaya pemirsa sekarang ngerti, oh ternyata yang di Alkitab yang 2000 tahun sebelumnya sudah nulis itu valid. Nah tinggal Anda mengimani yang mana. Mau yang versi domba apa versi kambing. Ya, mau versi Ishak, kalau Ishak Alkitab. Lah kalau Ismail, ya silakan Anda imani ya toh. Abraham yang Alkitab, Abraham orang Ibrani, orang Ibrani ya, karena di dalam kitab Kejadian juga ada itu. Abraham itu seorang nabi yang waktu orang Ibrani, waktu berarti itu pada waktu Kejadian 14 ya, yang dilaporin tuh 14 atau 13 itu yang dilaporin pada waktu Lot ditawan itu kan, dilaporin ke Abraham orang Ibrani. Ya, berbahasa Aramaik tentu saja. Ya, silahkan Anda imani sesuai dengan keyakinan Anda ya, Pak Ustadz ya. Kalau Pak Ustadz sekarang masih nyembelih, misalnya yang disembelih apa? Domba apa kambing? Lah dasarnya apa kok kambing? Terus, kenapa dibagi-bagi ke fakir miskin? Padahal itu kan untuk korban bakaran. Terus itu memperingati apa? Memperingati Ismail. Lah dasarnya apa? Kalau Alkitab Ishak, jelas. Ibrahim bukan Ibram, bukan Abram ya. Supaya para pendengar tahu sekarang itulah kebenaran Alkitabiah. Silakan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda lah. Anda kan punya dasar toh, dasar sendiri ya, menurut dasar kami itu Pak. Ya silakan. Tapi cerita Abraham mengorbankan anaknya yang Alkitabiah 2000 tahun sebelum Masehi adalah Abraham yang dipersembahkan Ishak, nanti yang itu domba, terus domba itu untuk kurban bakaran. Itu kebenaran Alkitabiah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda elemen itu bisa. Tetapi kebenaran seperti ini boleh dinyatakan. Sekali lagi, saya tidak pernah comot-comot ayat dari kitab lain. Saya menyatakan kebenaran Alkitab. Dan ini realitas, di lapangan kita menemui seperti itu. Sekarang Anda bisa tahu, oh kalau versi Ishak itu domba. Kok sekarang kambing ya? Malah sapi segala gitu ya. Silakan Anda ini sendiri, Anda nilai sendiri. Ini dulu Ibrahimnya sudah sunat belum? Kalau belum sunat namanya Ibram atau Abram. Kalau sudah sunat namanya Ibrahim. Yang diuji siapa? Ibrahim. Kalau Ibrahim sudah sunat, berarti anaknya pasti Ishak. Tidak mungkin anaknya Ismail. Ismail itu sebelum sunat. Dinilai sendiri, silakan Anda nilai sendiri ya. Kebenaran ini boleh dinyatakan ya. Kita tetap toleransi ya Pak Ustadz ya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silakan, karena hal seperti ini Anda harus bisa jawab ya. Bisa jawab tanpa harus menjelekkan keyakinan lain ya. Dibuka saja kebenarannya. Standarnya apa? Alkitab. Yang mau ikut debat 18 Juli ya, atau silahkan Anda debat dengan kami ya. Mau tanya ini boleh, soal Ishak Ismail boleh, mau nanya hal lain boleh juga ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.